kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar ini. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Korupsi selangit, tol langit. Mengapa kita angkat judul ini? Karena bisa dibayangkan 80% dana proyek BTS 4G Baktikominfo ini diduga dikorupsi. Saya tidak habis pikir bahwa memang proyek strategis nasional dengan lebih dari 10 triliun ini, 8 triliun lebihnya ini diduga digelapkan. Ini kalau saya mengutip pernyataan dari PLT Menkominfo sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD. Bahwa selanjutnya menurut perhitungan dari BPKP pembangunan dari 4.200 tower BTS ini hanya butuh 3 sampai dengan 4 triliun saja, lalu dianggarkan 10 triliun lebih dan disetujui, dan korupsi ini diduga ada sejak perencanaan. Nah, apakah benar aliran dana dari korupsi pengadaan tower BTS 4G ini menjadi bancakan banyak pihak? Ya, ini tentunya menjadi pertanyaan kita semua, termasuk apakah ini juga termasuk ke sejumlah partai politik. Kita akan bahas tentunya di malam hari ini dengan judul Korupsi Selangit Tol Langit. Sedikit serius, tapi kita akan ngobrol santai di malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber dan juga tentunya bersama saya Ardianto Wijaya di kesempatan malam hari ini. Di sebelah saya yang sudah hadir di Studio 7 TVRI, Mbak Jaleswari Pramodawardhani, Mbak Dani, Deputi 5 Kantor Staf Presiden KSP. Mbak Dani, selamat malam. Selamat malam Mas Salam Ardianto. sehat. Salam sehat. Baik, Terima kasih undangannya. Sudah bergabung di malam hari ini, macet-macetan tadi ya, menuju ke TVRI. Terima kasih Mbak Dani terima sudah kasih. hadir. Dan juga yang sudah hadir Prof. Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Prof. Cipta, selamat malam, salam sehat Prof. Selamat malam, sehat-sehat. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang juga kasih. sudah hadir secara daring, kita akan sapa Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, selamat malam, salam sehat Mbak Titi. Selamat malam Mas Jaya, salam sehat semuanya Ibu Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di tengah kesibukan Mbak Titi yang masih ngajar ini sepertinya di Depok ya. Baik, Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pukat UGM. Mas Zainur, selamat malam, salam sehat Mas. Selamat malam Mas Ardi, salam sehat, selamat malam Ibu dan Bapak narasumber. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini dan juga Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud, selamat malam, salam sehat Pak Saud.
Selamat malam, hai ya pribadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Saud. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Pak Saud. Bapak Ibu yang sudah hadir di Studio 7 maupun secara daring, sebelum kita akan mulai diskusi kita di kesempatan malam hari ini dengan judul yang menarik, korupsi selangit di tol langit, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari PLT Menkominfo sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD ini terkait dengan pernyataannya mengatakan bahwasanya penegak hukum dalam hal ini untuk bisa mengaudit secara menyeluruh untuk mengejar uang yang masih menguap sekitar 8 triliun rupiah terkait dengan proyek BTS berikut ini. Untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Kasus uang yang sudah keluar itu sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu yang sekarang keluar itu sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu enggak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Ya, proyek ini tentunya tidak putus dan publik tentunya menunggu kelanjutan dari proses hukum, penegakan hukum yang saat ini masih terus dikawal. Kita akan kawal bersama. Malam hari ini kita juga akan diskusikan terkait dengan hal itu, korupsi selangit di tol langit ini terkait dengan proyek BTS senilai kurang lebih 8 triliun lebih ini. Saya akan langsung ke Mas Zainur. Mas Zainur, Pukat melihatnya seperti apa? Ini kan angka yang begitu luar biasa begitu, terbilang fantastis 8 triliun. Tadi Pak Mahfud bilang sebetulnya kalau misalnya untuk membangun 4.200 tower ini hanya butuh sekitar 3 sampai dengan 4 triliun. Tapi dianggarkan 10 triliun yang diperkirakan menguap atau diperkirakan korupsi ini sekitar 8 triliun. Pukap melihatnya seperti apa dengan angka yang begitu fantastis ini, Mas Zainur? Ya, Mas Ardi, memang sangat disayangkan ya proyek strategis nasional untuk bisa menjangkau daerah 3T agar mereka bisa menikmati pembangunan sehingga bisa terhubung di dunia digital tetapi dikorupsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Ardi, saya melihat bahwa memang proyek ini sejak awal sudah niat untuk dijadikan sebagai bancakan, sudah niat untuk ada penyelewengan. Pertama, dari sisi pembentukan peraturan oleh Direktur Bakti dan tentu tidak terlepas dari pengetahuan dari Menkominfo, diatur sedemikian rupa agar spesifikasinya hanya bisa dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu, yaitu para penyelenggara penyedia barang dan jasa yang sudah memang direncanakan sejak awal. Jadi memang sejak awal itu proyek ini sudah diniatkan untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga spesifikasinya diatur dan itu dimuat di dalam peraturan di internal Bakti Kominfo. Yang kedua, dari HPS-nya itu juga sudah jelas ada markup ya, tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga dari konstruksi perkara ini yang pertama sudah diarahkan untuk bisa dimenangkan oleh perusahaan tertentu, yang kedua nilainya di markup, yang ketiga kajian yang dilakukan itu juga adalah kajian yang penuh dengan kong-kali-kong antara penyedia kajiannya dengan pihak internal Bakti sehingga semuanya diatur. Jadi saya melihat dengan 3 peristiwa itu kemudian proyek Bakti ini sempurna ya, dari awal gitu ya, diniatkan untuk bisa dipegang oleh perusahaan tertentu dengan nilai yang di markup,
berdasarkan kajian yang sudah dipesan. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan benar-benar terbukti gitu ya. Sayang sekali proyek bakti ini realnya tidak bisa terlaksana. Dari 4.000 sekian hanya bisa dibangun 1.200, itu pun realnya yang selesai hanya 900. Dari 900 disampling kepada 8 BTS, 8-8-nya itu tidak ada satupun yang berfungsi. Sehingga kemudian dikatakan oleh BPKP ini total loss. Nilainya fantastis, kerugian negara sampai 8 triliun. Nah, 8 triliun ini memang ada sebagian yang diduga mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak, ada yang memang sebagiannya sudah dibelanjakan dalam bentuk barang dan jasa oleh para penyedia. Tetapi yang sudah dibelanjakan itu tidak memberikan fungsi. Ketika dilakukan sampling oleh auditor, ternyata BTS tersebut tidak berfungsi. Jadi bisa dikatakan proyek 8T ini kerugiannya dari awal sudah direncanakan untuk dikorupsi, pelaksanaannya tidak bisa sesuai dengan rencana, akhirnya gagal. Jadi ini adalah proyek gagal yang bermula dari niat korupsi, Mas Ardi. Baik, Mas Zainur, Anda tadi mengatakan bahwasanya ada yang sebagian sudah dibelanjakan, gitu. Ada juga yang mengalir ke pihak-pihak tertentu tadi. Siapa yang Anda maksud pihak-pihak tertentu? Apakah mungkin Pukat UGM menganalisa terkait dengan transaksi BTS 4G ini, Mas Zainur? Ya, untuk yang sudah dibelanjakan tentu ada sebagian yang digunakan oleh penyedia barang dan jasanya, misalnya untuk membeli material dan memang membayar pegawai, membayar tenaga, dan itu memang sudah ada beberapa yang berdiri, sejumlah kurang lebih 900 tower BTS, tetapi itu kan tidak berfungsi. Yang kedua soal aliran dana. Aliran dana yang pertama itu ada keluarga dari Pak JGP sendiri yang memang mengakui menerima sejumlah dana dari penyedia barang dan jasa dan sudah mengembalikan. Dan sudah dikembalikan, Tetapi ya. ingat di dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus pidananya. Baik. Yang kedua adalah diduga ada aliran dana kepada tim Menkominfo sebagai bentuk dana operasional. Tentu ini adalah satu perbuatan melawan hukum. Dikatakan misalnya ada nilai 500 juta dan ini juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pasti kejaksaan sudah punya alat bukti, misalnya seperti transaksi dan lain-lain. Yang ketiga, ini yang justru harus diteliti lebih dalam oleh kejaksaan, gitu ya, bahwa diduga memang ada pihak-pihak lain yang menerima aliran dana dari pihak penyedia barang dan jasa kepada pihak lain yang tidak berhak. Nah, siapakah pihak yang tidak berhak ini? Sekarang isunya berkembang kemana-mana, begitu ya. Ada yang mengatakan diduga kepada para politisi yang ada di Senayan. Ya. Ada yang mengatakan bahkan kepada partai politik. Tentu kejaksaan yang bertugas diberikan kewenangan untuk mendalami itu semua, saya pikir bisa dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, follow the money. Baik. Kejaksaan bisa tracing ke belakang hingga tuntas siapa saja yang menerima aliran dana dari proyek BTS ini. Dan ingat, di dalam Undang-Undang TPPU tidak hanya pelaku pasif, tetapi siapa saja yang menerima hasil dari tindak pidana atau patut diduga. Nah, ingat ada kata patut diduga dari tindak pidana, maka dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Dan ingat ya, sekali lagi, ini proyek dengan kerugian keuangan negara sangat besar, diduga uang yang mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak itu di atas 1 triliun. Keterangan pertama dari kejaksaan dan dari hitungan BPKP yang pertama. Artinya ini tetap merupakan mega skandal, mega korupsi, begitu ya. Dan kegagalan yang fantastis ya, too big to fail menurut saya gitu ya. Jadi ini menurut saya kejaksaan masih harus menyelidiki, menyidik, dan juga mengusut sejauh mungkin siapa-siapa saja yang terlibat di dalam proyek ini, baik dari pihak swasta, yaitu para penyedia barang dan jasa, maupun pihak di internal Kementerian Kominfo, maupun pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima dana tersebut, tetapi kemudian menerima aliran dana, khususnya mereka-mereka yang berasal dari dunia politik. Kita tahu bahwa ketika satu tindak pidana korupsi itu mengalir kepada partai politik, itu biasanya tidak mungkin pasti ya,
tidak mungkin dialirkan kepada rekening partai politik maupun para politisinya. Biasanya modusnya adalah mereka menggunakan nomine, menggunakan nama orang lain Oke. untuk menampung ya Ya, uang Mas hasil Zainur, nanti kita kejahatan akan dari bahas itu korupsi terkait maupun dengan kejahatan TPPU. lain yang nantinya akan Ya. digunakan untuk pendanaan politik. Mas Baik. Ardi. Ya, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan follow the money, dengan TPPU, dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Anda. Saya akan ke Mbak Dhani langsung. Mbak Dhani, ini kan kalau memang benar, itu tadi sebagai Mas Zainur, tadi saya mengutip gitu pernyataan dari Mas Zainur, bancakan ini. Bancakan artinya ini kan juga pemufakatan jahat begitu Mbak. Dana proyek strategis nasional 8 triliun begitu, kalau memang benar ini 8 triliun lebih, Prof. Mahfud mengatakan hal itu. Bagaimana KSP tanggapan terkait dengan kasus mega korupsi ini yang tadi disebut? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini bagi kami di internal pemerintah, KSP khususnya, ini adalah tentu saja bukan sebuah peristiwa yang kita harapkan bersama. Ya. Dan yang kita tahu bahwa soal korupsi ini menjadi evaluasi kita di dalam dan mendapatkan fakta bahwa sampai hari ini memang harus diakui sistem pengawasan terhadap korupsi dan pengendalian internal di pemerintahan itu masih lemah. KSP mengakui hal itu begitu ya? Ya, kami mengakui hal itu, tetapi bukan berarti kami tidak mencari upaya-upaya. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Stranas PK, Stranas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana di sana ada 5 kementerian lembaga yang terlibat, selain Kantor Staf Presiden, kemudian KPK, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Pan-RB. Nah, kami menyadari bahwa saya rasa korupsi yang terjadi saat ini memang bukan ujuk-ujuk. Jadi kami menolak dengan tegas bahwa ini bukan politisasi. Ya. Kita harus berhati-hati dengan terminologi politisasi ini yang dikenakan kepada persoalan korupsi, apalagi yang begitu besar. Ini karena akan mendowngrade kasusnya itu sendiri dan menstigma bahwa ini seakan-akan urusan politik saja. Padahal ini sudah pemeriksaan secara bertahap, berlayer-layer itu sudah dilakukan sejak 2021. Sudah ada, begitu ya? Iya, jadi ini bukan politik. Jadi kita bersama-sama tadi yang disampaikan oleh sahabat saya dari Pukat itu, ini sebetulnya pelibatan publik untuk ikut mengawasi menjadi penting. Yang kedua, dimanapun dalam rapat terbatas, dalam rapat internal kabinet dan lain-lain, sejak pelantikan Presiden itu sudah jelas tegas menyampaikan bahwa kita harus menutup celah yang memungkinkan korupsi. Bapak sering mengingatkan Oh Mbak iya, Dhani, iya, korupsi adalah musuh negara, tidak boleh korupsi, dan itu terbukti bahwa menteri-menteri presiden yang terlibat korupsi tidak pernah dilindungi dan selalu menyampaikan bahwa kita harus mentaati proses hukum dan ketentuan yang berlaku. Ya. Kemudian yang ketiga, kami tentu saja secara paralel di dalam internal pemerintah juga melakukan upaya-upaya itu. Misalnya melalui Stranas PK yang dibentuk tahun 2018 itu, kami menyadari betul bahwa pengadaan barang dan jasa itu 76% itu potensi untuk dikorup itu besar. Okay. Jadi tentang mereformasi soal pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan LKPP, KPK itu juga kami lakukan. Kemudian reformasi perizinan di pelabuhan, kemudian juga kita peningkatan kualitas data dan pemanfaatan beneficiary ownership itu juga kita lakukan. Kemudian kita juga mengundang Inspektorat Jenderal untuk selama ini mengawasi dan mengendalikan di internal pemerintah itu kami undang untuk bagaimana penguatan yang dilakukan dan kami sudah mendesain, merumuskan tentang impres yang kira-kira penguatan internal pemerintah. Jadi ini bukan keprihatinan publik saja, tetapi kami juga bergerak untuk bagaimana penyelamatan di internal pemerintah itu dilakukan. Mungkin terlihat bahwa ini korupsi begitu masif, begitu besar seperti yang tadi disebut
disebutkan di video tadi itu. Tetapi kita harus tahu juga bahwa di internal pemerintah kami juga sangat concern untuk hal-hal tersebut dan dipimpin oleh Presiden untuk itu harus dilakukan. Bagaimana mendesain sistem pengawasan pengendalian itu menjadi lebih efektif lagi gitu. Saya yakin tentunya terkait dengan komitmen dari Presiden karena beberapa kali sudah mengingatkan menterinya, pembantunya untuk bisa kalau bisa tidak korupsi begitu, dan ini juga yang menjadi komitmen Presiden untuk kemudian begitu Mbak Dani apa yang tadi sudah upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu. Tapi saya akan ke Pak Saud. Pak Saud masih tersambung bersama kita, Pak Saud. Ya, Pak Saud. Ya, Baik, Mas. Pak Saud, bagaimana Silakan, Mas. tanggapan Anda ini terkait dengan rangkaian kasus korupsi BTS yang saat ini masih terus didalami karena tadi ada beberapa hal yang tentunya saat ini harus kita kawal bersama, kata Mas Zainur, termasuk juga adanya aliran dana yang tentunya ini juga harus kita selesaikan bersama yang menguap 8 triliun rupiah ini, Pak Saud. Ya, korupsi itu harus dipahami dia irreversible proses ya. Jadi kalau uang itu dikembaliin, katakan uang yang 10 triliun itu kembali, itu kerugiannya itu udah 100 triliun sebenarnya. Jadi kalau Anda pun mengembalikan uang itu sebenarnya pekerjaan sia-sia. Karena prosesnya irreversible. Sama dengan Anda membangun jembatan, jembatannya rubuh, masyarakatnya menderitanya itu berapa lama gitu. Dan berapa lama orang tidak berkomunikasi dengan planning-planning yang ada. Nah oleh sebab itu, kalau kita paham betul, makanya saya minta ini pemerintah paham konsepsi korupsi itu apa, presidennya harus paham apa itu kleptokrasi. Ini sekarang pemerintah ini nggak punya konsep, teori-teorinya mereka nggak kuasai. Ibu Sri Mulyani selalu bilang kan, saya katanya 3 lines of defense. Jadi ini kalau 3 lines of defense-nya jalan, ini nggak terjadi sampai uang ini sampai begini banyak gitu loh. Jadi maksud saya, kalau tadi Ibu Dani nyebut ada Stranas, saya kan juga paham Stranas itu sebagai apa dilakukan. Stranas itu kan lebih kepada mesin saja sebenarnya, tidak menyentuh sampai detail bikin orang tobat di kementerian. Enggak begitu Ibu Dani, saya tahu persis di sana. Jadi maksud saya gini loh, Salah satunya. kita kembalilah sekarang bagaimana sebenarnya di sisa waktu pemerintahan Pak Jokowi ini, paling enggak besok kita lihat ada pansel yang benar gitu ya. Sehingga kemudian menghasilkan pemimpinan KPK yang benar. Karena ini kan nggak lepas dari persoalan taking side sebenarnya dalam pemberantasan korupsi. Jadi maksud saya, kalau memang kita serius mau naikkan indeks persepsi korupsi, kemudian kasus ini diwarnai dengan cerita-cerita politik, orang malah marah-marahin saya. Oh iya, dari sisi konten analisis ini kalau baik dari politik itu jelas. Tapi kita nggak ngurusin itu, kita urusin sekarang bahwa semua orang pelaku itu ke depan pengadilan. Entah itu pakai instrumen PPATK, entah itu pakai instrumen apapun, ketemu 2 bukti, bawa semua mereka. Itulah yang namanya hukum adil, benar, dan jujur. Baik. Jadi Pak sekali Saud, lagi, ini sudah ya, Pak Saud, Anda gimana, tadi Mas? mengatakan ada jelas unsur politisnya. Yang Anda analisa ini artinya seperti apa? Unsur politik ini tadi. Kalau tadi kan dari KSP menegaskan bahwa ini Ya, tidak ada makanya unsur kalau politik mau, begitu. Ya, saya kan selama ini sumbernya C3 kan. Ya. Yang saya lihat kan C3 itu kalau dalam intelijen itu informasi terbuka. Tapi C3 itu kalau saya dalami dari secara konten analisis itu lama-lama bisa jadi C2, B1 dan seterusnya. Dan saya percaya bahwa ada politik itu. Saya mengumpul banyak data, saya mengumpul banyak teks, saya mengumpul banyak video. Gestur orang bahkan saya baca untuk kemudian bisa melihat bahwa ini kemudian color politik or not. Jadi makanya kita jangan terjebak di situ. Let's politik by politics. Ini kita biarkan hukum dengan penindakan. Dipisahkan, jangan disatukan kita bicara malam ini. Nanti kita siapkan satu khusus saja. Jadi maksud saya, ini harus tegas. Dan kemudian semua pelakunya harus dibawa. Kalau enggak nanti ini hanya berupa gimmick-gimmick aja. Kemudian kita membicarakan satu menteri, kemudian yang lain selamat. Apakah itu menteri atau tidak. Jadi maksud saya, civil society memang ini harus melototin ini secara detail supaya ini kemudian kita memastikan bahwa semua yang harus bertanggung jawab di kasus ini harus dibawa ke depan pengadilan siapapun mereka. Itu mungkin, Mas. Baik, nanti saya akan tanyakan ke Prof. Cipta di segmen selanjutnya bagaimana tanggapan terkait dengan ditetapkannya tersangka Jody G. Plate. Usai jeda kami akan kembali saudara, tetaplah bersama kami di Dialog Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.